Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kepada Ilahi Robbi yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di dalam kelas ini. Dan semoga pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Baik. Kalian gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Jadi harus sehat karena jika badan kita sehat, kita dapat mengikuti pembelajaran ini dengan fokus dan maksimal. Iya, betul. Baik, Ibu absen dulu ya. Baik, agar Ibu bisa mengenali wajah-wajah kalian yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng serta nama-namanya, Ibu di sini akan mengabsen satu persatu ya, dengan cara mengangkat tangan kanan dan berkata hadir untuk laki-laki dan berkata hadirat untuk perempuan ya. Bisa dimulai ya. Alvin Maulana ya hadir. Alivia Maulana Nima ya. Andri Kurniawan ya. Anggun Fionasari, Alina Ola Kamila, Asep Nulis mana? Oh itu. Bambang Faisal, oh di belakang. Bella Nabila, oh ini di depan. Ya. Cynthia Ayu Rufana, ya. Citra Dwi Setiana, Firdananda Utami, Faik Ahmad, Gayatri Karunia Aji mana? Oh iya. Helda Mutiara, dia Zayan Kotrunada, M Irfan, oh ini di depan. M Arif, M Cahya Faisal, oh sampingnya Mas Irfan ya. M Faris Nurida, M Rayhan Asiti, M Syarif Hidayatullah, ada Nabila Maria Putri, oh semuanya Mbak Nida, Nur Kasana, Koci Murwati, Rati Purwasi, Rivaldi, Retno Faizanidru, Safana Della Hanza, Satria di Permana mana nih cowok? Oh iya. Umi Wafiro, Wafik Win Najmi, Wahyu Nur Ardi, Zilfa Salsabila. Alhamdulillah 30 setelah Ibu absen, anak yang hadir lengkap semua jumlahnya 33 anak ya. Sekarang Ibu akan bertanya kepada kalian semua, siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Ayo, siapa yang masih ingat pembelajaran minggu lalu tentang apa? Iya betul, tentang kelipatan dan pemfaktoran. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kelipatan? Siapa yang mau jawab? Ya Dela, gimana jawabannya? Ya hebat, pinter. Ya, Dela bilang kelipatan itu diperoleh dari kelipatan tersebut dikalikan dengan setiap bilangan 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, Ibu mau tanya, bilangan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu disebut bilangan apa? Hayo, siapa
yang bisa menjawabnya? Siapa? Ayo, acungkan tangannya ya. Ya, Mirfan. Ya, benar, hebat. Jadi, bilangan 1, 2, 3, dan seterusnya itu disebut dengan bilangan asli atau bilangan bulat positif ya. Materi pada pagi hari ini yang akan dipelajari oleh kalian semua yaitu KPK dan FPB. Nah, ada yang udah tahu kepanjangan dari KPK dan FPB? SD sebenarnya kalian sudah mempelajari KPK dan FPB. Ada yang tahu KPK itu apa? Iya, Rifin? Betul, kelipatan persekutuan terkecil. Kalau FPB? Iya, Dela? Betul, hebat. FPB itu faktor persekutuan terbesar. Nah, apa sih hubungannya kelipatan dan faktor? Jadi hubungannya kelipatan dan faktor ini nanti digunakan untuk mencari KPK dan FPB. Dan yang tentunya tujuan pembelajaran ini yaitu siswa atau anak-anak sekalian dapat menentukan nilai KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dan menentukan FPB atau faktor persekutuan terbesar. Kemudian diharapkannya siswa juga dapat menyelesaikan masalah tentang KPK dan FPB. Ibu, kalau masalah di kehidupan sehari-hari terkait KPK FPB, apa ya Bu? Bagus, pertanyaan yang bagus ya. Sebenarnya matematika itu dekat sama kita karena di dalam kehidupan kita itu tidak terlepas dari matematika. Tidak dipungkiri pada materi KPK FPB juga. Nah, Ibu akan contohkan masalah yang terkait KPK FPB ya. Sebenarnya banyak masalah-masalah yang terkait matematika di kehidupan sehari-hari kita. Tapi Ibu akan memberikan contoh permasalahan atau aplikasi dari KPK FPB di kehidupan sehari-hari. Misalnya contoh kehidupan sehari-hari tentang KPK ya. Misalnya yang perempuan, Mbak Dela sama Mbak Dia. Mbak Dela dan Mbak Dia ingin pergi ke pasar bersama pada tanggal 2 Juni. Nah, mereka berangkat bersama ke pasar tanggal 2 Juni. Kemudian Mbak Dela ini pergi ke pasar setiap 3 kali sehari. Sedangkan Mbak Dia pergi 4 kali sehari. Nah, jikalau seperti itu, kapan mereka berdua akan datang ke pasar bersama-sama lagi pada bulan Juni? Nah, seperti itu. Itu contoh dari KPK masalah kehidupan sehari-hari. Ada banyak lagi, nanti kita akan bahas ya. Kalian semua akan menemukan permasalahannya. Ibu telah menyiapkannya di Google KPD ya. Nanti kalian bisa berdiskusi, kemudian bisa memaparkan jawabannya ya dengan baik dan benar pastinya. Nanti Ibu juga akan membimbing kalian saat diskusi. Jadi tenang aja, nggak akan dibingungkan. Sebelum memulai ke materi KPK FPB, ada yang mau ditanyakan? Siapa yang mau bertanya apa aja terkait KPK FPB? Atau masih jadi nih faktor? Nah, ada yang mau bertanya?
udah jelas ya. Jadi kalau misalkan nggak ada yang mau bertanya, silahkan buka buku kalian. Udah ada kan meja kalian masing-masing. Yang paket ya, buku paket. Halaman 90, 93 dan 94 silakan dibaca dan diamati ya. Dibaca dan diamati. Ibu kasih waktu 2 menit, 3 menit cukup. Ya. Ibu akan kasih 3 menit, silahkan baca dan diamati. Jika ada yang masih bingung, silahkan bertanya. Baik anak-anak, sudah 3 menit lebih ya. Kalian sudah membaca dan mengamati? Oke, baik. Pertama, kita lihat di halaman 90. Di situ terdapat tabel 1.3. Coba ulin keterangannya tabel itu tabel apa? Ya benar, tabel kelipatan bilangan bulat positif. Nah, dari tabel tersebut, apakah ada kalian yang belum paham? Dia belum paham? Bella sudah paham? Sudah. Semuanya sudah paham ya? Baik. Nah, kita lanjut ke halaman 93. Di situ terdapat contoh 1.8 dan 1.9. Terdapat pada contoh 1.8. Di sana menentukan KPK menggunakan cara apa? Ada yang tahu nggak ya? Siapa bisa angkat tangannya? Ya, Irfan. Dengan menggunakan cara apa? Betul, Irfan bilang menggunakan cara faktorisasi prima. Ya, di situ ada juga pokok faktornya. Nah, dari contoh 1.38, apakah ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham? Dia masih belum paham. Baik, masih belum pahamnya gimana? Dia masih bingung menentukan KPK dengan cara faktorisasi prima. Nah, apakah di sini kalian mengalami hal yang sama atau dia udah paham? Sama. Oh, berarti belum paham nih untuk menentukan KPK dengan faktorisasi prima. Baik, Ibu simpan dulu pertanyaannya ya. Lanjut ke contoh 1.9 coba. Ada yang tahu di sana menentukan KPK menggunakan cara apa? Coba angkat tangannya.
Iya, Dela, menggunakan cara pembagian bersusun. Nah, di situ menentukan KPK-nya menggunakan pembagian bersusun. Apakah ada yang belum paham atau sudah paham? Karena belum. Pertanyaannya apa yang dibingungkan dari tabel tersebut? Masih belum tahu bagaimana pembaginya? Oke. Ya, yang lain gimana? Sama baik. Dua pertanyaan tersebut Ibu akan menyimpannya terlebih dahulu ya. Harapannya pertanyaan-pertanyaan kalian tersebut akan mengetahuinya setelah melakukan diskusi dan mengerjakan LKPD. Apa itu LKPD? Iya benar, lembar kerja peserta didik. Nah, adapun petunjuk dari LKPD-nya yaitu pertama, bekerjalah secara berkelompok. Kemudian kedua, cermati informasi pendukung yang ada. Yang ketiga yaitu ikuti perintah yang sesuai dengan cermat. Terus jika tidak paham bisa ditanyakan pada guru. Nah, misalkan anak-anak ada yang belum paham baik pertanyaannya ataupun bingung bagaimana, nanti bisa bertanya ke ibu. Nanti ibu akan membimbing kalian berkelompok ya. Nanti ibu akan berkeliling bagaimana, apakah dia bisa atau tidak gitu ya. Nah, yang pertama yaitu kelompok. Silahkan kalian berkelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 3 sampai 4 anak. Nah, biar lebih gampang, meja yang depan berkelompok dengan meja yang di belakangnya. Ibu akan membagikan LKPD-nya. Masing-masing kelompok mendapatkan 1 LKPD. Nah, nanti kalian diskusi sama kelompoknya dan mengisi LKPD tersebut dengan baik dan benar ya. Bisa dimulai ya, Ibu akan membagikan LKPD-nya. Kelompok 1, 2, Ibu akan memberikan waktu selama 15 menit ya, 15 menit saja. Silahkan bisa dimulai.
Baik anak-anak, waktunya sudah habis ya. Nah, apakah kalian sudah selesai mengerjakan? Belum? Masalah berapa yang belum dikerjakan? Yang belum selesai dikerjakan? Masalah 3. Oke, belum selesai ya. Oke, nanti biar ibu nanti bahas aja. Nah, sebelumnya kita akan membahas masalah yang pertama. Yang pertama, coba Dela dibacakan perintah masalah yang pertama. Ya. Oke, stop. Nah, siapa yang ingin kelompok mana, kelompok berapa yang mau menjawab isian rumpang ini? Iya, Dela, isinya berapa aja? 2. Kan dimulai dari tanggal 2 ya mereka. Si Feli sama si Melky itu bersamaan berenang pada tanggal 2. Kita lihat kalendernya tanggal 2. Nah, Feli berenang 3 hari sekali, sedangkan Melky 4 hari sekali. Jadi Feli berenang pada tanggal 2, terus 1, 2, 3. Terus 1, 2, 3, 11 ya. Kemudian berapa lagi? 14, 17, 18, Melky yaitu 4 hari sekali, berarti 2, 6, 2, 6, 2, 3, 4, 10. Terus 1, 2, 3, 4, 14, 1, 2, 3, 4, 18, 1, 2, 3, 4, 22. Kemudian 1, 2, 3, 4, 26, 1, 2, 3, 4, 30. Nah, kapan mereka berdua akan berenang bersama? Kita lihat. Caranya itu dengan menentukan kelipatan persekutuan dari bilangan tersebut. Mana aja? 2 jelas. Kemudian 14. Ya. Terus Dela 22. Oke, ya. Jadi cuma tanggal 14 dan 22. Nah, kalau misalkan untuk menentukan KPK itu, KPK kan merupakan persekutuan terkecil. Nah, dari 14 dan 22, KPK-nya berapa? 14. Baik. Sudah paham? Baik, kita akan lanjut ke masalah kedua. Silakan kelompok berapa yang ingin menjawab dari masalah kedua? Tati, ya. Langsung saja.
yaitu dari kedua belah di sini faktor yang sama ada 1, 2, 3, 6. Nah, kita tulis 1, 2, 3, 6 dan 6. Sehingga banyaknya teman Andi yang akan diberikan buah, yaitu ini. Dia akan menerima buah dengan jumlah yang sama jika temannya Andi sebanyak 1, 2, 3, dan 6. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, banyaknya teman Andi maksimal yang akan menerima buah-buahan tersebut. Nah, untuk kasus yang banyaknya teman Andi maksimal, maka menggunakan cara FPB, yaitu faktor persekutuan terbesar. Nah, FPB dari 1, 2, 3, dan 6 adalah berapa lagi? Benar, yaitu jawabannya 6. Nah, dari kelompok lain, apakah jawabannya sama atau ada yang berbeda? Sama semua? Baik, sama semua. Nah, selanjutnya masalah 3 nanti Ibu akan bahas setelah Ibu menyampaikan materinya ya. Setelah kalian mengerjakan LKPD dan berdiskusi, apa yang dapat disimpulkan? Berapa cara untuk menentukan KPK dan FPB? Siapa yang tahu? Bisa angkat tangannya. Iya, Ulin. Ada 3. Apa aja? Yang pertama, benar, pelipatan dan faktoran. Nah, itu bisa dikatakan dengan metode penguraian ya. Yang kedua, iya, metode faktorisasi prima. Yang ketiga, benar, metode pembagian bersusun. Baik. Nah, yang pertama yaitu metode penguraian. Kemarin sudah pernah dibahas ya. Contohnya pelipatan dari 2 dan 3. 2, pelipatan dari 2 yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan selanjutnya. Yang ketiga 3, 6, 9, 12, 15 dan seterusnya. Kemudian kemarin kita pernah membahas kelipatan persekutuan. Kelipatan persekutuan dari 2 dan 3 ada berapa aja? 6. Benar. Kemudian 12. Nah, KPK kelipatan terkecil dari 6 dan 12 berapa? Benar sekali, 6. Kemudian faktor dari 6 dan 12. 6, 1, 2, 3, 6. 12, 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Faktor persekutuannya adalah, kemarin kita sudah pernah bahas juga faktor persekutuan minggu lalu. Berapa saja? 1, 2, 3, 6.
Kemudian FPB dari 1, 2, 3, dan 6 apa? Benar. Jadi metode penguraian itu caranya seperti ini. Apakah dari kalian ada yang belum paham? Sudah paham ya? Baik. Selanjutnya yaitu metode faktorisasi prima. Sebelumnya Ibu tanya, apa itu bilangan prima? Ya Irfan, hebat, pintar. Jadi Irfan bilang bilangan prima itu lebih dari 1 dan memiliki faktor hanya 1 dan bilangan itu tersendiri. Contohnya Irfan menyebutkan 2, 3, 5, 7, 11. Nah, misalnya bilangan 7 itu hanya bisa dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri. Kemudian di sini terdapat misalkan dua bilangan 90 dan 168. 90 dibagi dengan 2 menghasilkan 45. 45 dibagi dengan 3 menghasilkan 15. 15 dibagi 3 menghasilkan 5. Kemudian 168 dibagi 2 84, dibagi 2 menghasilkan 42, dibagi 2 menghasilkan 21, dan 21 dibagi dengan 3 menghasilkan 7. Diperoleh faktorisasi prima dari masing-masing bilangan. 90 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. 3 pangkat 2 berasal dari 3 dikali 3. Kemudian 168 diperoleh 2 pangkat 3, 2 dikali 2 dikali 2, kemudian dikali 3 dan dikali 7. Selanjutnya yaitu KPK. Yang pertama, cari bilangan pokok yang nilainya sama. Kedua, pilih salah satu dari bilangan pokok tersebut yang memiliki pangkat terbesar. Yang ketiga, kalikan bilangan pokok dengan pangkat terbesar tersebut dengan bilangan pokok yang lainnya yang tidak sama. Contohnya yang pertama, bilangan pokok yang nilainya sama, yaitu 2, 3 ya. Yang kedua, pilih yang memiliki pangkatnya terbesar. Berarti 2 yang pangkatnya terbesar adalah 2 pangkat 3 dan 3 pangkat 2 dengan 3 pangkatnya terbesar yaitu 3 pangkat 2. Kemudian yang ketiga, kalikan bilangan pokok dengan pangkat terbesar tersebut dengan bilangan pokok lainnya yang tidak sama. Bilangan yang tidak sama yaitu 5 dan 7 ya. Berarti bilangan ini dikalikan dengan bilangan yang tidak sama. 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dikali dengan 5 dikali dengan 7. Hasilnya yaitu 2520. Ini untuk kasus yang KPK. Yang FPB, yang langkah pertama yaitu sama dengan KPK. Pokok yang nilainya sama, tadi apa? 2 dan 3. Sedangkan FPB memilih pangkat yang terkecil. Yang pangkatnya terkecil yaitu 2 dan 3. Kemudian kalikan antar bilangan pokok dengan pangkat terkecil. Yang memiliki pangkat terkecil kan tadi 2 dan 3, berarti dikali aja. 2 dikali dengan 3 menghasilkan 6. Berarti FPB dari bilangan 90 dan 168 itu 6. Baik, metode pembagian
pembagian bersusun. Nah, di sini tentukan KPK dan FPB dari 24, 48, 72. Nah, langkahnya itu bagi ketiga bilangan tersebut secara bersusun sehingga hasil bagi semua bilangan itu adalah 1. Di sini misalkan bilangan 24, 48, 72. Secara bersusun kita bagi 2 menghasilkan 12, 24, 36. Dibagi 2 lagi 6, 12, 18 dibagi 2. Di sini perlihatkan ya. 3, 6, 9. Kemudian dibagi 2. 3 dibagi 2 tidak bisa. Sehingga 3 ini turun. Jika tidak bisa dibagi, angka yang di depannya itu ditulis kembali 3. 6 dibagi 2, 3. 9 dibagi 2 bisa tidak. Maka angkanya itu ditulis kembali 9. Setelah dibagi 2, dilihat bilangannya. Dia hanya bisa dibagi dengan 3. Maka kita bagi dengan 3. 3 dibagi 3, 1. 3 dibagi 3, 1. 9 bagi 3, 1. Kita bagi 3 lagi. 1 dibagi 3 tidak bisa, akan menghasilkan pecahan. Maka ditulis kembali 1. Ini juga 3 dibagi 3, 1. Dan semua pembagi menghasilkan bilangan 1. Maka pembagian bersusun tersebut sudah selesai. Untuk menentukan KPK-nya, lihatkan. Alihkan semua pembagi. Nah, dilihat pembaginya yaitu ada 1, 2, 3, 4. Jadi 2 pangkat 4. Kemudian 3 sama 3-nya ada 2. Jadi 3 pangkat 4. 2 pangkat 4 kali dengan 3 pangkat 2. Berapa coba anak-anak dihitung? Ya, 1/44. Kalikan pembagi yang habis membagi semua. Dibagi 2 habis dibagi semua. Kemudian dibagi 2 lagi habis semua ya. Dibagi 2 lagi terbagi habis semua. Baru ke sini tidak membagi habis semua, maka ini tidak ikut. Kemudian bagi 3 membagi habis semua, dia ikut. 1, 1, 3 dibagi 3 tidak membagi habis semua, jadi tidak ikut. Maka membagi habis membagi semua bilangan 2 pangkat 1, 2, 3 kali dengan 3. Hasilnya berapa anak-anak? 2 pangkat 3, 8. 8 kali 3, 24. Dari 3 metode tersebut, apakah ada yang ditanyakan untuk menentukan KPK dan FPB? Bisa paham? Baik, sudah paham. Maka selanjutnya kita akan membahas masalah 3. Selanjutnya yaitu kita membahas masalah ketiga. Masalah 3. Dari LKPD kita dapat dari informasi yang ada di LKPD kita dapat menentukan yang diketahuinya yaitu beras yang dibagikan 96 kilo, mie yang dibagikan 80 bungkus, minyak yang dibagikan 64 kilo. Nah, kemudian dari informasi tersebut yang ditanya yaitu apa? Berapa banyak tetangga yang menerima bantuan? Nah, kita coba perhatikan ada kata-kata di situ banyak sama. Nah, jika ciri-cirinya yaitu ada kata banyak sama,
maka kita menggunakan kasus FPB ya anak-anak, ingat ya. Nah, maka kita dapat menentukannya dengan bisa menggunakan faktorisasi prima atau pembagian bersusun. Di sini kita menggunakan faktorisasi prima. 96 dibagi 2, 48 dibagi 2, 24 dibagi 2 menjadi 12 dibagi 2 menghasilkan 6, dibagi 2 menghasilkan 3, 80 dibagi 2, 40 dibagi 2, 20 dibagi 2, 10 dibagi 2, 5. Kemudian yang 64 dibagi 2, 32 dibagi 2, 16 dibagi 2, 8 dibagi 2, 4 dibagi 2, 2. Maka kita diperoleh faktorisasi prima dari bilangan yang tadi, yaitu 96 2 pangkat 5 dikali 3, 82 dipangkat 4 dikali 5, kemudian 64 2 dipangkatkan 6. Ingat, FPB dengan faktorisasi prima langkahnya gimana? Mencari nilai yang sama. Di sini nilai yang sama hanya 2. Kemudian mencari pangkat yang terkecil. Pangkat terkecil yaitu 2 pangkat 4. Maka FPB dari 96, 80 dan 64 adalah 2 pangkat 4, yaitu sama dengan 16. Jadi kesimpulannya yang ditanyakan banyak tetangga yang dapat menerima bantuan. Jadi banyak tetangga yang dapat menerima bantuan yaitu sebanyak 16 orang. Bagus. Nah, dari setelah dibahas masalah ketiga, apakah ada yang masih bingung untuk menentukan KPK dan FPB dari penyelesaian masalah yang ada di LKPD? Udah paham? Udah baik. Baik. Ibu akan mengetes kembali kalian. Coba Faisal. Iya. Ada berapa metode untuk menentukan KPK dan FPB? Dan apa saja itu? Beri tepuk tangan. Hebat, benar. Jadi ada 3, yaitu metode penguraian, metode faktorisasi prima, dan metode pembagian bersusun. Kalian sudah pada ingat kan? Dan sudah pada paham? Baik, emang pintar anak-anak ini. Nah, supaya lebih paham dan lebih bisa menguasai materi KPK dan FPB, Ibu akan memberi tugas kepada kalian. Silahkan buka buku paket kalian halaman 99, kerjakan nomor 1, 5, dan 7 ya. Dan minggu depan akan Ibu periksa. Jangan lupa dikerjakan. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.